Halo, perkenalkan saya Farhan dari Prodi Informatika and welcome to Rain Sentry. Musim hujan semakin dekat, oleh karena itu kita membuat aplikasi ini untuk memperkirakan terjadinya bencana atau kerusakan yang diakibatkan oleh hujan di berbagai daerah di Indonesia, khususnya kota-kota besar. Dengan aplikasi ini kita dapat mengantisipasi dan mengurangi jumlah korban akibat hujan. Aplikasi ini juga dapat membantu para aparat untuk jauh lebih efisien, lebih siaga, lebih cepat dalam membantu warga di daerah tersebut. Konsep aplikasi kami, kita menggunakan API atau Application Programming Interface Cuaca dari BMKG untuk selalu mengupdate perkiraan cuaca tersebut ke aplikasi kami dan menggunakan perkiraan cuaca tersebut untuk dapat diimplementasikan atau direfleksikan ke daerah-daerah di Indonesia. Dengan ini, kita dapat memberi peringatan dini kepada para masyarakat dan juga pada para aparat di daerah tersebut. Halo, saya Vincentus Kurniawan dari Prodi Informatika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai flowchart dari aplikasi Rain Sentry. Di bagian awal page, user akan ditampilkan menu login dan register. Apabila user belum memiliki akun, maka akan dimasukkan ke dalam register. Di dalam menu register, user akan disuruh memasukkan email, password 1 dan password 2. Nah, sistem akan melakukan pengecekan apakah akun sudah terdaftar atau belum. Jika sudah terdaftar, maka user akan dilempar kembali ke menu login. Dan apabila belum, sistem akan melakukan pengecekan ulang apakah password 1 dan password 2 sudah sama. Apabila sudah sama, maka akan ditampilkan Anda berhasil registrasi dan dilempar ke login. Dan data tadi akan disimpan ke dalam database password dan email. Nah, apabila belum, sistem akan menampilkan password 1 dan password 2 harus sama dan disuruh mengulangi kembali ke masukkan input email dan password 1 password 2. Nah, apabila sudah berhasil tadi akan dilempar kembali ke login. Di menu login, user akan ditampilkan memasukkan email dan password. Dan sistem akan melakukan pengecekan apakah email dan password sudah terdaftar atau belum. Kalau belum terdaftar, maka akan dilempar kembali ke registrasi. Dan apabila sudah, sistem akan melakukan pengecekan apakah email atau dan password sudah sesuai. Apabila masih salah, akan dilempar kembali ke masukkan email dan password. Dan jika sudah berhasil, sistem akan menunjukkan Anda berhasil masuk dan masuk ke dalam beranda dari aplikasi Rain Sentry. Nah, untuk di beranda sendiri ada beberapa fitur. Yang pertama adalah profile. Di situ ada logout atau keluar dari akun tadi. Yang kedua adalah setting untuk on off notifikasinya. Yang ketiga adalah my profile. Di sini user bisa memasukkan lokasi rumahnya dan jenis bangunan yang digunakan oleh user. Dan yang ketiga adalah tingkat keamanan dari daerah di tempat user itu sendiri. Dan yang kelima itu adalah back untuk kembali ke beranda. Nah, untuk fitur yang kedua adalah map. Di situ user akan ditampilkan level dari banjir dan info lokasi dari daerah rawan banjir. Nah, untuk fitur ketiga adalah data. Data itu isinya adalah ada rekaman, CCTV, daftar kota, daerah aman. Nah, itu semua akan diambil dari database yang sudah dikumpulkan oleh aplikasi Rain Sentry. Nah, untuk yang ketiga adalah customer service. Di situ ada darurat, itu tuh berisi nomor penanggulangan bencana. Dan yang kedua adalah bantuan untuk menghubungi customer service. Untuk yang fitur ketiga adalah lapor. Di sini user bisa melaporkan terhadap kecurigaan atau tempat yang akan terjadi banjir gitu. Nah, sekian penjelasan saya mengenai aplikasi Rain Sentry. Sekiranya kalau ada yang kurang bisa harap dimaklumi. Sekian dari saya, Vincentus Kurnawan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Viko dari Prodi Informatika. Sekarang marilah kita bahas mengenai fitur-fitur dari aplikasi kami. Mari kita mulai dengan tampilan pertama begitu membuka aplikasi. Waktu pengguna membuka aplikasi, mereka mendapati tombol registrasi dan login.
Jika pengguna belum memiliki akun, maka dia bisa meregistrasikan dirinya dulu, atau jika pengguna sudah memiliki akun, maka dia bisa login. Begitu pengguna memencet tombol registrasi, maka pengguna perlu memasukkan emailnya dan passwordnya, lalu masukkan passwordnya lagi untuk memastikan bahwa password yang dimasukin sudah sesuai, dan pencet registrasi. Begitu mencet registrasi, langsung bakal diarahkan ke halaman login, di mana pengguna bisa langsung memasukkan email dan passwordnya. Setelah itu bisa langsung pencet login. Pada tampilan utama, pengguna dapat melihat suhu di daerahnya, dan keamanan, dan profilnya, dan juga dapat mengecek ramalan cuaca yang bakal terjadi di jam-jam tertentu. Mari kita mulai dengan lokasi aman. Di tengah ini terdapat persentase akan kemungkinan terjadinya bencana atau kerusakan akibat cuaca. Hal ini direfleksikan dengan membandingkan cuaca yang terjadi di tempat Anda dengan betapa kuatnya cuaca tersebut yang nantinya akan dibagi ke beberapa level tertentu dan direfleksikan ke daerah Anda. Begitu ini sudah mencapai angka kritis, maka nanti aplikasi akan memberi peringatan kepada pengguna untuk segera mengungsi dan akan memberi peringatan kepada aparat-aparat yang bersangkutan. Di bawah terdapat 3 icon yang merepresentasikan beberapa halaman seperti peta, data, dan juga customer service. Mari kita mulai dengan peta dulu. Di halaman peta, pengguna dapat melihat cuaca-cuaca yang sedang terjadi pada hari tersebut dan melihat betapa intensitas. Dan juga pengguna bisa melihat jika seandainya terjadi level bencana atau cuaca yang ekstrim, dan cuaca ekstrim tersebut akan dilambangkan warna merah dengan tanda peringatan untuk menandai para pengguna bahwa tempat ini sedang terjadi cuaca yang buruk atau berbahaya. Tentu saja aparat juga akan diperingati begitu ini terjadi untuk dapat bertindak lebih cepat. Di bawahnya akan terdapat timeline dari kejadian-kejadian tersebut pada waktu terjadinya kapan dan daerah mana dan level berapa. Di sini juga ada penjelasan mengenai level-level tersebut mulai dari level 1, 2, 3, 4, hingga 5. Sekarang, marilah kita pindah ke bagian data. Di bagian ini, pengguna dapat mengakses data-data yang telah direkam seperti CCTV, rekamannya CCTV pada hari-hari sebelumnya, daftar kota yang ada, dan juga daerah aman terdekat dengan pengguna. Mari kita mulai dalam bagian rekaman. Dalam rekaman, pengguna dapat melihat kota mana saja yang rekamannya disimpan. Umur rekaman adalah 4 hari, sehingga setelah 4 hari rekaman tersebut akan hilang. Jika kita mengklik Yogyakarta, maka akan melihat Juli 2023 dan tanggal yang telah disimpan. Begitu pengguna memilih tanggal tersebut, Anda akan langsung melihat rekaman CCTV-nya dan akan ada timeline-nya yang bisa diklik untuk mengubah waktunya. Mari kita kembali ke daerah aman. Di daerah aman, lambang ini akan melambangkan lokasi pengguna dan tinggal memencet daerah aman terdekat dan akan memperlihatkan daerah mana yang untuk dapat berlindung jika seandainya terjadi bencana atau cuaca ekstrim di mana genangan atau banjir meningkat secara tajam. Sekarang marilah kita ke daftar kota. Di sini pengguna akan dapat melihat list-list dari kota yang didukung dalam proyek ini. Setelah itu semua selesai, mari kita mulai pindah ke bagian customer service. Di bagian customer service, pengguna akan dapat memilih antara darurat, bantuan, dan lapor. Begitu pengguna memilih tombol darurat, mereka akan langsung disediakan dengan 3 pilihan untuk panggilan cepat menuju pihak-pihak yang dibutuhkan. Berikutnya, di tombol bantuan, pengguna dapat mengontak customer service kami untuk meminta bantuan
atau jika seandainya ada pertanyaan mengenai aplikasi, maka kami akan dapat menjawabnya. Terakhir, pengguna akan dapat melaporkan kejadian yang terjadi di lingkungannya dengan cara mencari lapor dan memilih apakah yang terjadi adalah kerusakan atau keadaan perairan. Perairan seperti tersumbat atau semacamnya, dan kerusakan seperti kerusakan fasilitas. Begitu pengguna memilih seperti kerusakan, maka pengguna akan dapat mencet permasalahannya apa, detailnya seperti apa, dan lokasi tempatnya terjadi apa. Dan setelah itu pengguna akan dapat langsung mencet submit dan akan selesai. Pengguna bisa langsung balik untuk mulai laporan lainnya atau balik ke halaman utama. Sekarang kita akan ke bagian terakhir, yaitu setting dan My Profile. Di bagian setting, pengguna akan dapat menyalamatkan notifikasi jika seandainya notifikasi dari aplikasi terlalu mengganggu. Berikutnya, My Profile. Di My Profile, pengguna akan dapat mengisi nama, daerah, dan rumahnya. Data dari daerah dan rumah tersebut kemudian akan direfleksikan ke bagian keamanan, di mana nanti akan terisi keamanan daerah Anda. Keamanan daerah tersebut akan melambangkan bagaimana amannya daerah tersebut terhadap cuaca yang akan dihadapi nantinya. Dan jika pengguna ingin logout, ada di bawahnya My Profile untuk dapat logout. Sekian dari penjelasan saya mengenai fitur-fitur dari aplikasi kami. Sekian, terima kasih. Sekian penjelasan dari kami mengenai flowchart dan mockup dari aplikasi Rent Sentry. Terima kasih.